Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahu teman-teman sedang berpuasa, namun tidak menyurutkan ya semangat untuk belajar ya teman-teman ya. Oke, hari ini adalah praktek peradilan semu. Ada yang pernah ke pengadilan? Ini interaktif ya teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa harus ini ngomong. Boleh sementara saya ngomong, kamu boleh potong ya, boleh potong. Tapi tentu saja pakai etika ya. Oke, saya bertanya lagi, ada yang sudah pernah ke pengadilan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Dalam rangka apa? Kunjungan, Pak. Melihat sidang. Itu tuh bagus. Itu kalimat lihat sidang itu bagus. Artinya apa? Anda sudah tahu apa itu peradilan, ya. Apa itu yang namanya sidang. Nah, sekarang ini kita berbicara mengenai materi kuliahnya, materinya yaitu praktek peradilan semu. Ya, praktek peradilan semu itu ya di situ itu di pengadilan negeri. Tetapi kalau mahasiswa ini ya seolah-olah kita berada pada posisi aparat penegak hukum. Oke, ya sudah mulai mengalir ya. Terima kasih. Sekarang saya tanya lagi. Penegak hukum di Indonesia. Ini suara saya kedengar nggak ya? 4 mungkin, Pak. Oke, Ivan Maulana, sebutkan satu saja Ivan Maulana. Polisi, oke. Ada yang lain yang tahu? Jaksa, oke. Ada lagi? Hakim, oke. Ada lagi? Advokat, 4. Ada lagi? 1. Dokter, Pak. Apa? Dokter. Nah, nanti Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Ya oke, pengalir ya. Jadi tadi Ivan mengatakan ada 4. Dalam KUHP itu ada 5 ya. Aparat penegak hukum itu 1. Penyidik kepolisian ya. Kemudian jaksa, kejaksaan ya. Kalau di dalam persidangan namanya jaksa penuntut umum. Kemudian ada hakim ya. Kemudian ada advokat. Oke. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan. Iya, Pak. Ya. Oke, teman-teman ya, hakim itu tugasnya adalah sebagai pengadil. Pengadil ini bisa memutuskan hukuman kepada terdakwa. Tapi bisa juga membela. Hah? Hakim boleh membela? Tidak. Bisa membebaskan. Kamu pernah dengar nggak hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan?
Nah, itu ya. Jadi kalau dakwaannya tidak relevan dengan tuntutannya, dengan peristiwanya, itu tidak hakim sebagai pengadil, ini nggak relevan ini, bebas. Misalnya ya, saya kasih contoh ya, pembunuhan, iya terjadi pembunuhan hari apa? Hari Minggu. Saksinya mengatakan hari Jumat. Kemudian ditemukan mayatnya hari Rabu. Terus kemudian ada lagi saksi, korbannya wanita. Kemudian ada saksi lagi lain, korbannya pria. Akhirnya bias kan kemana-mana kan. Hakim akan memutuskan ini yang mana nih. Ya kan gitu. Nah, karena tidak ada kejelasan antara tuntutan, makanya nih teman-teman yang kalau sarjana hukum nanti bicara itu yang real, yang fakta, yang kebenaran, yang kalau mencari informasi yang benar. Agar apa? Agar di persidangan tidak kalang kabut. Jangan mengatakan katanya, nggak boleh. Anda harus membawa fakta, harus dengan kebenaran. Kalau hanya memaksakan kehendak supaya orang itu dihukum, tetap bicara ya, ini urut-urutannya. Dakwaan, apa itu dakwaan? Yaitu surat yang dibacakan, ya, surat yang dibacakan oleh jaksa di depan pengadilan, ya, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, itu namanya dakwaan. Kemudian setelah daripada dakwaan, maka akan ada namanya eksepsi. Diingat-ingat, nanti kamu boleh browsing ya, karena nanti kita akan praktek. Eksepsi adalah jawaban atas dakwaan daripada jaksa penuntut umum oleh pengacara. Kemudian ada tanggapan dari penuntut umum, tanggapan atas eksepsi. Kemudian ada lagi tanggapan atas tanggapan. Nah, tanggapan atas tanggapan. Kalau jaksa menanggapi, kemudian ada tanggapan lagi dari pengacara, ya. Nah, setelah ada tanya jawab ini tadi antara jaksa dengan terdakwa, hakim akan memutuskan, namanya pembacaan putusan sela, yang bunyinya begini. Oke, maksudnya sudah semua ya, akhirnya dakwaan diterima, kemudian sidang dapat dilanjutkan. Artinya apa? Perkaranya sudah diterima. Oke ya. Itulah diawali tadi dengan pembacaan dakwaan, kemudian pembacaan tanggapan, ya, eksepsi, kemudian ada tanggapan lagi dari jaksa menanggapi dari eksepsi ini, ada lagi, kemudian hakim akan mengambil keputusan. Dengan adanya peristiwa-peristiwa ini tadi yang sudah ada dakwaannya, ada pembelaannya, maka hakim akan mengambil keputusan. Keputusannya apa? Bukan vonis, bukan, namanya putusan sela.